Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mubarak, tahun SSI 2023-03443. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan penerima beasiswa menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Yang pertama ada pendahuluan. Beasiswa merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa agar dapat mendukung kelancaran proses belajar. Namun dalam pelaksanaannya jumlah pendaftar biasanya lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses seleksi agar lebih objektif, cepat, dan transparan. Pada penelitian ini digunakan dua metode, yaitu AHP atau Analytical Hierarchy Process untuk menentukan bobot setiap kriteria, serta TOPSIS atau Technique of Order Preference with Similarity to Ideal Solution untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan bobot yang telah diperoleh. Yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menentukan calon penerima beasiswa secara objektif berdasarkan beberapa kriteria menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Adapun tujuan penelitian ini adalah membantu pihak kampus menentukan mahasiswa yang paling layak menerima beasiswa berdasarkan berbagai aspek penilaian, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih adil dan akurat. Lalu ada alternatif dan kriteria. Pada penelitian ini terdapat 5 alternatif calon penerima beasiswa, yaitu Andi, Budi, Citra, Dinda, dan Eko. Penilaian dilakukan menggunakan 5 kriteria, yaitu IPK, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, prestasi akademik maupun non-akademik, keaktifan organisasi. Perlu diketahui bahwa penghasilan orang tua merupakan kriteria pos, sehingga semakin kecil nilainya semakin baik. Sedangkan kriteria lain merupakan benefit, artinya semakin besar nilainya semakin baik. Selanjutnya ada penentuan bobot menggunakan AHP. Tahap pertama dalam menentukan bobot setiap kriteria menggunakan metode AHP berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bobot sebagai berikut. IPK sebesar 0,350, penghasilan orang tua sebesar 0,25, jumlah tanggungan sebesar 0,150, prestasi sebesar 0,150, keaktifan organisasi sebesar 0,100. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa IPK menjadi kriteria yang memiliki prioritas tertinggi dalam proses seleksi. Selain itu, nilai konsistensi rasio kurang dari 0,10 sehingga matriks perbandingan dinyatakan konsisten dan layak digunakan. Perhitungan menggunakan metode TOPSIS. Setelah bobot diperoleh, proses dilanjutkan menggunakan metode TOPSIS. Tahapan dalam metode TOPSIS meliputi normalisasi matriks keputusan, pembentukan matriks normalisasi terbobot, penentuan solusi ideal positif dan negatif, perhitungan jarak terhadap solusi ideal, dan terakhir menghitung nilai preferensi setiap alternatif. Melalui tahapan tersebut diperoleh nilai akhir yang digunakan sebagai dasar penentuan peringkat calon penerima beasiswa. Yang selanjutnya ada hasil perankingan. Berdasarkan hasil perhitungan TOPSIS diperoleh urutan sebagai berikut. Peringkat pertama adalah Eko dengan nilai preferensi 0,596. Peringkat kedua adalah Dinda dengan nilai 0,589. Peringkat ketiga adalah Budi dengan nilai 0,536. Peringkat keempat adalah Andi dengan nilai 0,414. Dan peringkat kelima adalah Citra dengan nilai 0,390. Eko menjadi penerima beasiswa yang paling layak karena memiliki kondisi ekonomi yang lebih menentukan, dengan penghasilan orang tua paling rendah, disertai IPK yang baik serta aktif dalam organisasi. Yang selanjutnya ada analisis. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kombinasi metode AHP dan TOPSIS mampu menghasilkan keputusan yang objektif. AHP berfungsi menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria, sedangkan TOPSIS digunakan untuk memilih alternatif yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif. Keunggulan metode ini adalah mampu memberikan hasil
peringkat yang jelas sehingga memudahkan pengambilan keputusan, namun hasilnya akhirnya tetap dipengaruhi oleh bobot yang diberikan kepada setiap kriteria. Yang selanjutnya ada refleksi. Satu, mengapa metode AHP dan TOPSIS? AHP digunakan untuk menentukan bobot kriteria secara terstruktur, sedangkan TOPSIS digunakan untuk menentukan alternatif yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif. Yang kedua, kelebihan metode AHP dan TOPSIS. AHP dapat menentukan prioritas kriteria dengan jelas. TOPSIS mudah dipahami dan mampu menghasilkan urutan peringkat alternatif secara jelas. Yang ketiga, kelemahan metode AHP dan TOPSIS. AHP membutuhkan perbandingan antar kriteria yang cukup banyak. TOPSIS juga sangat dipengaruhi oleh bobot kriteria yang digunakan. Yang keempat, apakah hasil keputusan dapat berubah jika bobot berubah? Jawabannya adalah iya. Hasil keputusan dapat berubah apabila bobot setiap kriteria berubah. Oleh karena itu, penentuan bobot harus dilakukan dengan tepat sesuai kebutuhan kampus. Kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP dan TOPSIS dapat membantu proses seleksi penerima beasiswa menjadi lebih cepat, objektif, dan transparan. Berdasarkan hasil perhitungan, Eko menjadi mahasiswa yang paling layak menerima beasiswa dengan nilai preferensi 0,596. Kedepannya, sistem ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan jumlah alternatif kriteria maupun data mahasiswa agar hasil seleksi menjadi lebih akurat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.